Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Alfi dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 4, NIM 22316901003. Sebelumnya, saya di sini akan membahas tentang patient safety atau keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Tujuan patient safety atau keselamatan pasien. Yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Tujuan patient safety atau keselamatan pasien adalah yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya KTD di rumah sakit. Yang keempat, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Langkah-langkah pelaksanaan patient safety atau keselamatan pasien. Yang pertama, 9 solusi keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, perhatikan nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Yang kedua, pastikan identifikasi pasien. Yang ketiga, komunikasi secara benar saat terima pasien. Yang keempat, pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Yang kelima, kendalikan cairan elektrolit pakat. Yang keenam, pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. Yang ketujuh, hindari salah keteter dan salah sambung siang. Langkah kegiatan pelaksanaan patient safety atau keselamatan pasien adalah: yang A, di rumah sakit. Yang pertama, rumah sakit agar terbentuk tim keselamatan pasien rumah sakit dengan susunan organisasi sebagai berikut: ketua, dokter, anggota dokter, dokter gigi, perawat, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan. Yang kedua, rumah sakit agar mengembangkan sistem informasi pencatatan dan pelaporan internal tentang insiden. Yang ketiga, rumah sakit agar melakukan pelaporan insiden ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau KKPRS secara rahasia. Yang keempat, rumah sakit agar memenuhi standar keselamatan pasien rumah sakit dan menerapkan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Yang kelima, rumah sakit pendidikan mengembangkan standar pelayanan medis berdasarkan hasil dari analisis akar masalah dan sebagai tempat pelatihan standar-standar yang baru dikembangkan. B, di provinsi, kabupaten, atau kota. Yang pertama, melakukan advokasi program keselamatan pasien ke rumah sakit di wilayahnya. Manajemen patient safety. Pelaksanaan patient safety ini dilakukan dengan sistem pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi. Sistem pencatatan pelaporan pada patient safety A di rumah sakit. Yang pertama, setiap unit kerja di rumah sakit mencatat semua kejadian terkait atau dengan keselamatan pasien atau kejadian nyaris cedera, kejadian tidak diharapkan, dan kejadian sentinel pada formulir yang sudah disediakan oleh rumah sakit. Yang kedua, setiap unit kerja di rumah sakit melaporkan semua kejadian terkait dengan keselamatan pasien atau kejadian nyaris cedera, kejadian tidak diharapkan, dan kejadian sentinel kepada tim keselamatan pasien rumah sakit pada formulir yang sudah disediakan oleh rumah sakit. Yang ketiga, tim keselamatan pasien rumah sakit menganalisis akar penyebab masalah semua kejadian yang dilaporkan oleh unit kerja. Yang keempat,
Berdasarkan hasil analisis akar masalah, maka tim keselamatan rumah sakit merekomendasikan solusi pencegahan dan mengirimkan hasil solusi pemecahan masalah kepada pimpinan rumah sakit. Yang kelima, pimpinan rumah sakit melaporkan insiden dan hasil solusi masalah ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau KKPRS setiap terjadinya insiden dan masalah setelah melakukan analisis masalah yang bersifat rahasia. B. Di provinsi, kesehatan provinsi dan versi daerah-daerah menerima produk-produk dari Komite Keselamatan Pasien. Yang C. Di pusat, yang pertama, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit KKPRS merekapitulasi laporan dari rumah sakit untuk menjaga kerahasiaannya. Yang kedua, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit KKPRS melakukan analisis yang telah dilakukan oleh rumah sakit. Yang ketiga, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit KKPRS melakukan analisis laporan insiden bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan rumah sakitnya ditunjuk sebagai laboratorium uji coba keselamatan pasien rumah sakit. Yang keempat, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit KPPRS melakukan sosialisasi analisis dan solusi masalah ke Dinas Kesehatan Provinsi dan versi daerah, rumah sakit terkait, dan rumah sakit lainnya. Dan yang pertama, isu kesehatan global yang serius. Yang kedua, pasien cederness. Yang ketiga, tidak boleh ada pasien cedera yang dapat dicegah. Yang keempat, medical error, meningkatkan biaya kesehatan. Yang kelima, tuntutan kasus malapraktik meningkat. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, mencegah konflik antar dokter atau petugas kesehatan atau pasien. Tujuan patient safety. Yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kejadian tidak diharapkan atau KTD di rumah sakit. Yang keempat, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan. Insiden keselamatan pasien. Setiap kejadian yang tidak disengaja dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien. Jenis pasien. Yang pertama, kondisi potensial cedera. Kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden, misal kerusakan alat atau ventilator. Yang kedua, kejadian nyaris cedera. Terjadi insiden yang belum sampai terpapar ke pasien, misal salah identitas pasien namun diketahui sebelum dilakukan tindakan. Yang ketiga, kejadian tidak cedera. Insiden yang sudah berpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Misal, pasien minum paracetamol dan tidak ada reaksi apapun, tetapi sesungguhnya dokter tidak meresepkan paracetamol. Yang keempat, kejadian tidak diharapkan. Insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien, misal tertusuk jarum, pasien jatuh. Yang kelima, kejadian sentinel. Suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Keselamatan pasien. 7. Keselamatan pasien. Yang pertama, hak pasien. Yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Yang ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. 7. Standar keselamatan pasien. Yang pertama, hak pasien. Yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Yang ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan.
Yang keempat, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. 6. Sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Yang keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang keenam, pengurangan risiko pasien jatuh terkait pelayanan kesehatan. Identifikasi pasien dengan benar. Tujuan identifikasi pasien memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan dan untuk menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan pasien. Identifikasi pasien. Gelang identitas. Warna gelang identitas. Gelang warna biru pasien laki-laki, gelang warna merah muda pasien perempuan. Khusus untuk pasien yang belum jelas identitas kelaminnya, warna gelang mengikuti jenis kelamin yang tertera pada identitas pasien, disesuaikan jenis kelamin pada KTP. Akte kelahiran atau identitas lain. Warna penanda pada gelang pasien: merah alergi, kuning resiko jatuh, ungu DNR, abu-abu resiko terpapar radiasi. Tingkatkan komunikasi yang efektif. Standar 2. Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan suatu proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi lisan dan atau telepon di antara para pemberi pelayanan. Standar 2.1. Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan suatu proses serah terima untuk hasil kritis dari pemeriksaan diagnostik. Standar 2.2. Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan komunikasi untuk serah terima. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Maksud dan tujuan SKP 3. Obat perlu diwaspadai terdiri atas obat risiko tinggi, yaitu obat yang bila terjadi kesalahan dapat menimbulkan kematian atau kecacatan seperti insulin, heparia, atau kemoterapeutik. Yang kedua, obat yang nama kemasan, label, penggunaan klinis tampak atau kelihatan sama, bunyi ucapan sama seperti Eknaek dan Zantac atau disebut dengan nama obat rupa ucapan mirip Norum. Yang ketiga, elektrolit konsentrat fosfat dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari 3 ml dan natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9% dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 50% atau lebih dengan konsentrasi tertentu. Klorida dengan konsentrasi 1 ml atau lebih dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 20%, 40% atau lebih. Kan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Safety surgery marking sebelum tindakan operasi atau sebelum insisi, tanda lingkaran dengan implan, marking untuk semua organ. Identifikasi pasien. Tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan identifikasi pasien adalah pasien mendapatkan pelayanan atau pengobatan yang seharusnya didapatkan oleh pasien. Tidak terjadi kesalahan maupun kesalahan dan penata laksanaan perawat dan pengobatan serta keamanan dan keselamatan pasien yang menjadi fokus utama. Dalam instrumen akreditasi rumah sakit dijelaskan bahwa tujuan dari sasaran ketepatan identifikasi adalah
Yang pertama, mengidentifikasi pasien sebagai individu yang akan mendapatkan pelayanan atau pengobatan. Yang kedua, untuk mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut. Identifikasi pasien. Pelaksanaan identifikasi pasien ditekankan pada verifikasi identifikasi pasien, termasuk keterlibatan pasien dalam proses dan partisipasi pasien dalam konfirmasi. Adanya perkembangan kebijakan dalam ketepatan identifikasi adalah untuk memperbaiki proses identifikasi, khususnya pada proses untuk mengidentifikasi pasien ketika pemberian obat, darah atau produk darah, pengambilan darah, dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis atau pemberian pengobatan atau tindakan lain. Kebijakan tersebut tentunya dengan protokol identifikasi seorang pasien yang meliputi nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang identitas pasien dengan berkode, dan lain-lain. Dilarang menggunakan nomor kamar atau lokasi untuk mengidentifikasi pasien. Ketepatan identifikasi ditentukan oleh Komisi Akreditasi. Ketepatan identifikasi yang ditentukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yaitu: yang pertama, pasien diidentifikasi menggunakan dua identifikasi pasien. Tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. Yang kedua, pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah. Yang ketiga, pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah, spesimen lain untuk pemeriksaan klinis. Yang keempat, pasien diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan dan tindakan atau prosedur. Yang kelima, kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi dan lokasi. Kesimpulannya adalah keselamatan pasien adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mencegah dan mengurangi bahaya yang terkait dengan perawatan kesehatan. Upaya yang berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari semua orang yang terlibat dalam perawatan kesehatan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan di mana pasien dapat menerima perawatan yang aman dan berkualitas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.